Apa judulnya Bapak Ibu? Kisah Rut. Itu artinya adalah teman yang cantik. Jadi teman yang cantik, itulah sebabnya dalam kisah Rut juga pada saat Rut dilihat oleh Boas, langsung juga jatuh cinta Bapak Ibu. Dan kemudian kita tahu kisahnya berujung kepada Boas kemudian memperistri Rut, dan disitulah terjadi berkat pemulihan yang luar biasa. Dan sebenarnya juga Rut itulah gambaran kita Bapak Ibu. Rut itu sebenarnya bukan orang Yahudi, dia orang Moab, ya, yang tertolak, yang tidak diberkati, yang terkutuk. Tapi ketika dia menerima bangsa Israel sebagai bangsanya, Allah Israel sebagai Allahnya, dia berkata kepada Naomi, mertuanya, bangsamu adalah bangsaku, Allahmu adalah Allahku. Maka pada saat itulah dia masuk menjadi bangsa Israel, dan dia dipulihkan, dia mendapatkan jodoh, dia diberkati, dia ditebus, dan akhirnya menjadi mempelai dari Boas. Hal yang sama juga dalam kehidupan kita. Semula kita memang nggak layak, semula kita berdosa, kita juga bukan orang Yahudi. Tapi ketika kita mengalami anugerah Yesus, maka kita ditebus, kita diberkati, kita menjadi mempelai Kristus. Persis seperti Rut. Kita lihat dulu Rut 2 ayat 14. Ketika sudah waktu makan kepadanya, datanglah kemari, makanlah roti ini, dan celupkanlah supmu ke dalam cuka ini. Lalu duduklah ia di sisi penyabit-penyabit itu, dan Boas mengunjukkan berti gandum kepadanya. Makanlah Rut sampai kenyang, bahkan ada sisanya. Kalau dalam bahasa Inggris bukan berti gandum, tapi adalah biji gandum yang sudah dibakar. Dan ketika diberikan kepada Rut, Rut itu menjadi bukan hanya kenyang, puas. Benih gandum atau berti gandum ini gambaran siapa Bapak Ibu? Yesus. Ya, hanya Yesus yang bisa memuaskan kita Bapak Ibu. Ya, dan itulah lewat karya salibnya. Hanya lewat karya saliblah kita dipuaskan di dalam kehidupan. Kenapa demikian? Karena apapun kebutuhan kita, kita dapatkan lewat karya salib Yesus. Apa yang saudara butuhkan hari ini? Keselamatan? Lewat karya salib Yesus kita beroleh keselamatan. Apa yang saudara butuhkan hari ini? Kesembuhan? Lewat bilur Yesus di atas kayu salib kita disembuhkan. Apa yang saudara butuhkan hari ini? Diberkati? Yesus kaya menjadi miskin agar kita diberkati kaya. Dan apa yang saudara butuhkan hari ini? Lepas dari kutuk, Yesus terpaku, terikat di atas kayu salib, mati terkutuk, agar kita hari ini hidup bebas kutuk dan dimerdekakan. Jadi apapun kebutuhan kita, kita bisa dapatkan lewat karya salib Yesus. Itulah sebabnya manusia bisa puas hanya lewat karya salib Yesus saja. Amin. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus Bapak Ibu. Haleluya. Jadi Yesus itu digambarkan dengan gandum yang dibakar. Kenapa? Karena pada saat Yesus tergantung di atas kayu salib, murka Allah, cawan murka Allah ditumpahkan seluruhnya atas Yesus. Sehingga Yesus mengalami dibakar oleh murka Allah di atas kayu salib. Dan lewat karya salib Yesus inilah, maka kita bisa dipuaskan, sama seperti Rut juga menerima gandum bakar, dia dipuaskan, dia dikenyangkan. Haleluya Bapak Ibu. Nah, banyak pemimpin gereja ingin membesarkan gereja dengan prinsip-prinsip, dengan cara-cara, dengan teori-teori orang dunia Bapak Ibu. Dan ketika pemimpin gereja melakukan demikian, sulit itu Bapak Ibu. Ada satu cara, dan itu sesuai dengan firman Tuhan Bapak Ibu. Ketika kita tinggikan Yesus, maka Yesus akan menarik seluruh orang, banyak orang, dan gereja menjadi bertumbuh. Dan itulah yang dilakukan oleh gereja Tiberias. Ketika kita berpusat kepada Yesus, salib Yesus, ya, dan itulah kita terima saat perjamuan kudus Bapak Ibu. Ketika ini ditinggikan, ketika ini sungguh-sungguh dikabarkan, diberitakan, dinyatakan, demikian gencar bagi setiap kita. Saudara tahu, terjadi mujizat, dan gereja Tiberias penuh dengan luar biasa. Hanya berumur beberapa tahun, langsung bertumbuh secara luar biasa. Kenapa? Karena ketika karya salib Yesus ditinggikan, maka Yesus akan menarik banyak orang, dan terjadi pertumbuhan yang luar biasa. Karena itulah, lihat cara-cara karya salib Yesus, fokus kepada salib Yesus, tinggikan salib Yesus, dan pertumbuhan gereja otomatis akan terjadi. Dan itu dialami oleh gereja Tiberias, gereja kita ini. Amin. Berikan dulu kemuliaan bagi Tuhan Yesus Bapak Ibu. Haleluya. Iya. Kalau cara-cara dunia Bapak Ibu, waduh, terlalu banyak teori, segala macam. Tapi ada cara yang luar biasa, dan itu adalah lewat meninggikan karya salib Yesus. Nah, di dalam Rut itu diizinkan oleh Boas juga untuk memungut. Bukan hanya bulir-bulir di bawah tanah Bapak Ibu, tetapi juga mengambil dari tangkai dari gandum. Coba kita baca dulu ayatnya. Rut 2 ayat 15-16. Setelah ia bangun untuk memungut pula, maka Boas memerintahkan kepada pengerja-pengerjanya, dari antara berkas-berkas itu pun ia boleh memungutnya, janganlah ia diganggu. Terus ayat 16.
Bahkan haruslah kamu dengan sengaja menarik sedikit-sedikit dari onggokan jelai itu untuk dia dan meninggalkannya, supaya dipungutnya janganlah berlaku kasar terhadap dia. Jadi begini kisahnya Bapak Ibu, saudara, supaya saudara tergambar. Pada saat itu Naomi dan Ruth baru pulang dari Moab, kembali ke Bethlehem Bapak Ibu. Nah, mereka terhitung orang miskin, dan apalagi Ruth terhitung orang asing. Dan ada suatu perintah Tuhan bagi orang Israel, ketika engkau menyabit gandummu, ya, menuai gandummu, maka pada saat engkau menyabit, yang jatuh jangan saudara pungut. Tidak boleh dipungut. Kenapa tidak dipungut? Kan sayang Pak. Karena ini diperuntukkan bagi orang miskin, bagi janda, bagi yatim, bagi orang asing. Itulah sebabnya pada saat penuai-penuai melakukan menyabit gandum Bapak Ibu, di belakang mereka ngekor banyak orang. Ya Bapak Ibu, ya pemungut-pungut Bapak Ibu, ya orang miskin, janda, yatim piatu, dan orang asing. Itulah termasuk golongannya si Ruth Bapak Ibu. Ya, jadi mereka memungut yang jatuh-jatuh. Dan kalau itu yang terjadi, itu hasilnya tidak seberapa. Tetapi dalam ayat tadi, saudara lihat, bukan saja mereka menyabit itu Bapak Ibu, dapat tumpukan berkas-berkas Bapak Ibu, mereka sengaja menjatuhkan. Supaya apa? Ruth yang mengikuti di belakang mereka memungut, mendapatkan lebih banyak lagi hasilnya. Bukan hanya itu, dari tumpukan juga berkas-berkas, Ruth boleh ngambil. Bukan hanya yang jatuh ke tanah. Ini menunjukkan apa Bapak Ibu? Ini menunjukkan Tuhan kepada kita. Tuhan sengaja menjatuhkan berkatnya. Tuhan sengaja memberikan kita kesempatan untuk memungut berkatnya. Itulah sebabnya jangan orang menyombongkan diri. Aku diberkati, aku sukses, itu karena kemampuanku. Tidak Bapak Ibu, tapi karena Allah sengaja menjatuhkan berkatnya untuk kita ambil di dalam kehidupan kita. Sama seperti Ruth. Karena apa yang terjadi pada Ruth, itulah gambaran kita orang Kristen. Bukan Yahudi, tapi yang diberkati. Ya, itu yang terjadi Bapak Ibu. Nah, coba dibaca lagi ayat 15 ya. Jangan diganggu, jangan diganggu. Nah, Ruth boleh mengambil dari berkas-berkasnya. Dia dapatkan lebih banyak Bapak Ibu. Nah, seringkali ketika kita juga mengalami hidup dalam anugerah, kita mendapatkan lebih mujizat Tuhan Bapak Ibu. Lewat apa? Seperti saudara tahu juga KKR, kesembuhan ilahi. Tadi saudara lihat kan? Luar biasa ya Bapak Ibu ya. Ya, itu juga nama ibu itu Ibu Ruth juga. Mamanya Ruth, anaknya namanya Ruth, tapi bukan disebut Burut, ibunya Ruth. Ya Bapak Ibu, itu tadi yang tadi bersaksi. Haleluya, saya kenal itulah. Saudara itu, saudara. Haleluya. Jadi sama seperti kesaksian tadi, KKR, kebangunan rohani, kesembuhan ilahi dan segala macam. Kita mengalami berkelimpahan Bapak Ibu. Tapi saya ingin katakan kepada kita, bukannya orang Kristen sukacita. Wih, sesama Kristen, kita sekarang diberkati, kita sekarang enak ya, mengalami mujizat Tuhan luar biasa. Ada kesembuhan ilahi, ada kanker bisa sembuhkan, ada yang bangkrut bisa dipulihkan. Seringkali bukannya orang senang, itu pingin enaknya aja, pingin sembuh, bukannya usaha, pingin diberkati. Oh, pingin enaknya. Oh, itu teologi kemakmuran. Seringkali bukannya orang senang Bapak Ibu, malah nyindir, malah ngomong-ngomongi. Jadi itulah yang dikatakan dalam ayat tadi Bapak Ibu, ayat 15 tadi, jangan mengganggu dia. Ketika dia mendapatkan lebih, dapat gandum yang dijatuhkan sengaja, dia dapat berkas-berkas yang lebih dibandingkan pemungut-pemungut lain, jangan ganggu dia. Karena banyak juga sesama orang Kristen saling mengganggu Bapak Ibu. Tapi hari ini apapun gangguan itu, seperti kisah Ruth juga, dia terus diberkati. Hal yang sama juga bagi kita. Terus kita jalan dengan iman, alami KKR kebangunan rohani, alami mujizat, alami pemulihan ekonomi, alami berkat, dan hidup kita terus berkemenangan. Amin. Apapun kata dunia, kalau Tuhan berkenan, kita terus maju dan terus diberkati. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus Bapak Ibu. Dan ketika juga Yesus ditinggikan Bapak Ibu, disitulah terjadi mujizat. Kenapa? Lah iya tadi, segala kebutuhan kita dipuaskan oleh salib Yesus. Tadi ibu tadi, mamanya Ruth, tadi mengalami vonis kanker, ada cairan di perutnya, mengalami mujizat. Oleh bilur Yesus, oleh tubuh dan darah Yesus, oleh minyak urapan, disembuhkan. Amin Bapak Ibu. Jadi dipuaskan lewat karya salib Yesus. Amin. Puas kita, disembuhkan kita, nggak khawatir lagi, nggak sakit lagi, nggak menderita lagi, kita dipuaskan. Karena itulah hari ini, mari tinggikan karya salib Yesus, maka Yesus akan menarik semua orang, karena mereka melihat, oh betapa karya salib Yesus memberikan mujizat, memberikan kuasa, memberikan jaminan kemenangan di dalam kehidupan. Amin. Kita masuk pada bagian kedua Bapak Ibu. Yesus adalah biji gandum itu. Jadi ketika tadi Ruth memungut, dia memungut itu berkas-berkas Bapak Ibu. Kalau saudara pernah ke pertanian, ke tempat padi Bapak Ibu, itu mirip-mirip gandum. Jadi gandum itu, butiran padi itu melekat pada tangkainya. Itulah disebut berkas-berkas itu Bapak Ibu. Nah, untuk mendapatkan butiran padi ini harus dipukul. Ya, ibu-ibu tahulah kira-kira. Ya, supaya mendapatkan bulir-bulir padi atau juga bulir-bulir gandum. Dan inilah sebenarnya menyatakan Yesus. Ketika saudara mendengarkan khotbah, saudara baru mendapatkan bulir pada tangkainya.
Dan saudara harus pukul supaya saudara mendapatkan bulir itu, Yesus itu, untuk memberikan kehidupan, kemenangan, kesehatan bagi saudara untuk terus bertumbuh. Haleluya. Coba kita lihat dulu ayatnya. Yohanes 12 ayat 24. Aku berkata kepadamu, siapa ini? Yesus berkata, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Dan itulah kita. Lewat kematian Yesus menghasilkan banyak buah, menghasilkan banyak orang yang selamat. Lewat kematian satu biji gandum, maka kita menghasilkan buah. Kita bertumbuh, kita hidup, kita berhasil. Nah, sama juga dengan Rut tadi Bapak Ibu. Dia tidak langsung mendapatkan biji gandum, tapi dia mendapatkan berkas-berkas Bapak Ibu. Jadi ibarat seperti tangkai ini, sedotan ini Bapak Ibu. Ini banyak bulir-bulir gandumnya. Dia harus mukul dulu supaya dia lepas, supaya menjadi bulir-bulir gandum. Hal yang sama juga hari ini saudara. Saudara mendengarkan khotbah, saudara sebenarnya mendapatkan berkas-berkas yang ada gandumnya, yang ada Yesusnya. Khotbah ini ada Yesusnya. Maka saudara harus pukul, saudara telan, saudara kunyah, barulah saudara bisa mengalami biji gandum tadi untuk menghidupi diri saudara. Itulah sebabnya pada saat khotbah, pada saat ibadah, jangan menilai pendetanya. Pendeta itu adalah tangkainya. Haleluya, berkas-berkasnya. Saudara tidak diberkati oleh tangkainya, karena tangkainya nanti kelak akan dibuang Bapak Ibu. Tapi saudara menikmati berkat lewat bulir gandumnya, lewat Yesusnya. Itu yang memberikan kehidupan. Itulah sebabnya pada saat ibadah, selesai ibadah, jangan berbicara, oh pendetanya hebat, oh pemain musiknya hebat, oh ibadahnya luar biasa. Bukan. Tapi apakah saudara telah mencerna biji gandum yang ada pada berkas-berkas tadi? Karena itulah yang memberikan jaminan kehidupan, itulah yang memberikan jaminan kesehatan, itulah yang memberikan jaminan kemenangan di dalam kehidupan kita. Amin. Berikan dulu kemuliaan bagi Tuhan Yesus Bapak Ibu. Iya. Haleluya. Dan Rut membawa pulang sisa gandum kepada Naomi setelah ia kenyang. Coba kita lihat Rut 2 ayat 18. Diangkatnya lah itu, lalu masuklah ia ke kota. Ketika mertuanya melihat apa yang dipungutnya itu, dan ketika dikeluarkannya dan diberikan kepada mertuanya sisa yang ada setelah kenyang itu, maka berkatalah mertuanya kepadanya, di mana engkau memungut dan di mana engkau bekerja hari ini? Diberkatilah kiranya orang yang telah memperhatikan engkau itu. Lalu diceritakannya lah kepada mertuanya itu, pada siapa ia bekerja. Katanya, nama orang pada siapa aku bekerja hari ini ialah Boas. Haleluya Bapak Ibu. Ya, jadi ketika kita hari ini juga mengalami berkat Tuhan, saudara mengalami itu semua itu karena tulisan orang Yahudi, tulisan mereka dalam Alkitab Bapak Ibu. Lewat tulisan mereka lah kita mengenal Allah Israel. Lewat tulisan mereka lah kita mengenal Yesus. Lewat tulisan mereka lah kita mengenal. Lewat Yesus lah kita selamat. Lewat Yesus lah kita disembuhkan. Lewat Yesus lah kita mengalami kemenangan pemulihan. Itulah sebabnya ketika kita mengalami berkat hari ini, jangan lupa mereka. Nah sekarang sudah ada juga gerakan Bapak Ibu di seluruh dunia yang mereka orang-orang percaya, orang-orang Kristen Bapak Ibu, untuk kembali ke Israel, untuk mereka memberkati Israel, teman Israel. Jadi ada grup namanya teman Israel. Supaya apa? Karena memang itu sudah dibuatkan, jangan lupakan Israel. Haleluya Bapak Ibu. Iya, kita kembali memberkati. Dan sekarang juga secara tidak langsung juga orang memberkati Israel lewat kunjungan ke Israel. Sekarang ada tour Holy Land segala macam. Itu kan memberkati Israel. Ketika saudara datang sana, saudara kan membelanjakan uang. Benar Bapak Ibu? Membeli barang mereka, memberkati pariwisata mereka, terjadi kehidupan, terjadi pertumbuhan luar biasa. Dan itu yang terjadi digambarkan oleh kisah Rut. Ketika Rut itu adalah gambaran kita non-Yahudi yang diberkati, yang mengalami diberkati oleh benih-benih gandum, maka dia juga ingat kepada mertuanya Naomi. Dan lewat ingat itulah dia memberkati Naomi Bapak Ibu. Bagi kita juga hari ini, mari kalau saudara ada kesempatan, mari datang ke sana. Saudara bisa memberkati juga, karena saudara kita hari ini semua diberkati, mengalami keselamatan, mengalami kesembuhan. Mari kita berbagi juga bagi mereka. Amin Bapak Ibu. Berikan dulu kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Sekarang kita masuk bagian selanjutnya Bapak Ibu. Kita akan melihat bahwa Rut itu sebenarnya mengalami anugerah yang luar biasa. Bukan saja dia ditebus oleh Boas Bapak Ibu, bukan saja dia kemudian menjadi mempelai dari Boas, bahkan dia juga termasuk dalam silsilah Tuhan Yesus. Dia masuk menjadi silsilah kerajaan surga. Coba kita lihat ayatnya Matius 1 ayat 5-6. Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Boas memperanakan Obed dari Rut. Jadi anaknya Rut adalah Obed. Obed memperanakan Isai. Ayat ke-6. Isai memperanakan Raja Daud, dan Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Dari situ kita akan melihat ujung dari semua silsilah ini siapa? Tuhan Yesus. Saudara lihat, Rut masuk dalam silsilah
Tuhan Yesus. Ya, Rut masuk dalam silsilah kerajaan surga, Bapak Ibu. Luar biasa kan? Luar biasa. Padahal dia bukan orang Yahudi. Dan saya ingin katakan bagi kita, Bapak Ibu, kalau saudara baca Matius 1, itu ada silsilah. Abraham memperanakan ini memperanakan ini, Isa memperanakan ini, terus beranak-beranak, Bapak Ibu. Ada keturunan mulai dari awal sampai akhir. Ada Bapak Ibu sampai akhirnya ke Yesus. Tetapi ada satu hal yang unik di situ. Apa yang unik ya Pak? Hanya disebut hanya 4 wanita. Ya, dalam silsilah itu hanya 4 wanita. Harusnya ya semua itu pasti ada wanitanya. Kalau berbicara beranak pasti ada wanitanya. Benar Bapak Ibu? Ya, Abraham memperanakan ini memperanakan Isa, pasti ada istri-istri masing-masing. Kalau nggak ada anak punya anak. Benar Bapak Ibu? Tetapi yang luar biasa, hanya 4 nama wanita yang disebut. Dan yang luar biasa lagi, tidak ada orang Yahudi dari 4 wanita tadi. Semuanya non-Yahudi. Dan semuanya, tanda petik, punya latar belakang gelap. Punya latar belakang ya pokoknya nggak berkenan lah Bapak Ibu. Seperti Rahab tadi kan, ya kurang oke itu latar belakangnya. Benar Bapak Ibu? Ya ada 4. Ada 4 termasuk Rahab. Ya saya bacakan aja supaya saudara tahu. Dan itu juga menjadi pembelajaran bagi kita bahwa apapun masa lalu saudara yang lama sudah berlalu, datang kepada Tuhan, maka saudara punya masa depan penuh harapan. Dan Bapak Ibu, seperti Rahab melahirkan orang besar, orang paling kaya di Bethlehem, namanya Boaz. Lalu dulu dia adalah pelacur di Yeriko. Ya, saya akan bacakan. Ada 4. Rahab itu yang pertama tadi Bapak Ibu. Ya, latar belakangnya pelacur di Yeriko. Tetapi dia percaya kepada Allah Israel. Dia berkata, Allah Israel, Allah di langit dan bumi. Dan dia kemudian bergabung dengan umat Israel. Dan dia melahirkan kemudian kelak Boaz. Yang kedua Tamar. Ini juga latar belakangnya ya gelap Bapak Ibu. Ya, dia punya anak, tetapi bukan dari suaminya, dari mertuanya. Wah, luar biasa nih. Jadi Tamar semula adalah mantunya Yehuda Bapak Ibu. Ya, ketika menikah dengan anaknya Yehuda nomor 1, anaknya mati. Di hadapan Allah anaknya itu jahat, dibunuh oleh Allah. Lalu kemudian sesuai dengan budaya orang Yahudi, kalau abangnya meninggal, belum punya anak laki-laki, maka adiknya akan menikahi si wanita tadi, janda dari abangnya. Itu budaya mereka Bapak Ibu. Jadi kawin adik ipar. Kalau istilah di Indonesia nggak tahu apa, turun ranjang atau naik ranjang, nggak jelas itu Bapak Ibu. Kayak dulu si itu ya yang celaka di puncak. Nah itu, jadi itu budayanya orang Yahudi. Jika abangnya punya istri dan mereka belum punya putra dan abang ini mati, maka adiknya berikutnya akan menggantikan abangnya, memperistri wanita tadi. Maka adiknya dari suami Tamar yang mati itu menjadi suaminya Tamar. Ternyata itu juga jahat. Lihat Bapak Ibu, di mata Tuhan, dimatiin Tuhan. Melihat 2 anaknya mati Bapak Ibu, Yehuda jadi takut. Waduh, anak saya mati karena wanita ini. Jangan-jangan wanita ini wanita nggak bener gitu Bapak Ibu. Maka dia punya stok lagi 1 anak bungsu, masih kecil. Maka dia beralasan, ya udah kamu Tamar kembali aja dulu ke orang tuamu. Nanti kalau anak saya yang bungsu yang ini kecil ini sudah gede, nanti saya berikan kepada kamu menjadi suamimu. Gitu ceritanya Bapak Ibu. Dan apa terjadi? Ditunggu punya tunggu, sudah gede akhirnya ya bungsu ini Bapak Ibu, tetapi tidak kunjung diberikan kepada Tamar. Dan suatu hari Tamar mendengar mertuanya datang ke dekat daerah mereka. Tamar kemudian menyaru, jadi tanda petik wanita sundal Bapak Ibu. Lalu dia berhubungan dengan Yehuda dan hamil dan melahirkan anak. Karena itulah sebenarnya kurang beres. Tetapi karena mereka sungguh-sungguh mengandalkan anugerah Tuhan Bapak Ibu, maka Tamar juga menjadi wanita kedua yang masuk dalam silsilah Yesus. Lalu yang ketiga itu adalah Betseba. Dari kata namanya Bet, mandi, dan memang semuanya berawal dari mandi. Terjadi masalah Bapak Ibu, lewat dia mandi, dilihat oleh Daud. Wih, apa ini? Dan terjadi perzinahan. Jadi latar belakangnya juga tidak baik Bapak Ibu. Tapi anak perzinahan mereka mati. Tapi kemudian setelah disahkan, maka lewat keturunan Betseba lah lahir Salomo. Dan Betseba wanita ketiga dalam silsilah Yesus. Dan wanita keempat dalam silsilah Yesus itulah Rut. Ya, Rut. Rut sebenarnya orang baik, tetapi dia bukan orang Yahudi. Itulah sebabnya di hadapan Taurat tidak layak Bapak Ibu. Karena itulah 4 wanita tadi dengan latar belakang bukan Yahudi, dengan latar belakang juga yang tidak baik, tapi mereka sungguh-sungguh mengandalkan anugerah Tuhan, ditampilkan Tuhan dalam silsilah Yesus. Sehingga hanya 4 wanita ini saja, dan keempatnya bukan Yahudi, menjadi silsilah Tuhan Yesus. Ya, hanya 4 ini saja. Padahal kita tahu banyak wanita hebat di Alkitab. Seperti misalkan Sarah, ada Ribka, ada Rahel, ada segala. Itu nggak ditampilkan Bapak Ibu. Ya, kenapa nggak ditampilkan? Karena wanita-wanita itu tidak menunjukkan anugerah. Nggak menunjukkan anugerah. Tapi 4 wanita ini, non-Yahudi, ini mereka sungguh-sungguh mengalami anugerah Tuhan. Sehingga mereka bisa masuk di dalam umat Israel. Itulah sebabnya hanya 4 wanita Israel. Dan ini juga menjadi gambaran bagi kita Bapak Ibu. Apapun masa lalu saudara mungkin gak layak bagi keluarga saudara, bagi gereja, bagi siapapun.
Tapi ketika saudara mau hancur hati datang kepada Yesus, maka Yesus akan memulihkan saudara, mengangkat saudara, memberkati saudara seperti 4 wanita tadi, Rahab, Tamar, Betseba, dan juga Rut, menjadi warga kerajaan surga. Amin. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Haleluya. Iya. Itulah sebab hidup kita ini, wah, luar biasa. Semua itu anugerah. Itulah sebabnya jangan ada kita memegahkan diri. Ini semua anugerah. Sebenarnya kita tidak layak, sama seperti 4 wanita tadi, tapi mereka dibuat layak menjadi warga kerajaan surga. Amin, Bapak Ibu. Ya, Allah itu adalah Allah anugerah yang bisa merubah situasi orang yang hidup di dalamnya. Ketika kita datang kepada Allah, maka Allah mengubah situasi kita, mengubah masalah kita, dan membuat kita beruntung, berhasil, dan diberkati. Karena Yesus juga datang bukan menghukum saudara, Yesus datang untuk memberikan hidup yang berkelimpahan. Mari masuk dalam Yesus, alami kehidupan kelimpahan di dalam Yesus. Kita tutup khotbah kita, Yohanes 10 ayat 10b. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Hari ini mari terima Yesus, supaya saudara hidup. Terima Yesus, maka saudara beroleh kelimpahan. Apapun yang saudara butuhkan, lewat karya salib Yesus membuat saudara pasti berkelimpahan. Haleluya, pasti. Pak, kalau janji Yesus demikian kelimpahan, Pak, tapi kenapa saya nggak kelimpahan, Pak? Ngepas malah, Pak. Kalau saudara membaca ayat firman Tuhan, ada juga berkata begini, Bapak Ibu, bahwa Tuhan akan memenuhi segala keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya. Kalau saudara mengerti ayat ini, sebenarnya saudara mengucap syukur, Bapak Ibu. Ya, kenapa? Saya ambil contoh lah. Misalkan saya punya deposito 1 miliar. Saudara percaya itu? Amin lah. Lihat Bapak Ibu. Kok kayaknya pandangan saudara, mungkin enggak ya, pendeta biasanya kiri. Enggak Bapak Ibu. Haleluya. Ya, misalkan saya punya deposito 1 M. Saya berkata, saya akan memberikan uang kepadamu dari deposito saya. Dari deposito saya. Kalau saya berkata dari deposito saya, saudara jangan mimpi saya memberikan 1 miliar itu kepada saudara. Enggak. Bisa saja saya memberikan 1 juta dari 1 miliar uang saya. 10 juta dari 1 miliar uang saya. Tetapi kalau saya berkata, saya akan memberikan kamu uang sesuai dengan deposito saya. Sesuai dengan deposito saya. Artinya apa? Berapapun nilai deposito saya, semua menjadi saudara, milik saudara. Dan itu yang dikatakan Tuhan. Tuhan akan memenuhi segala keperluan kita sesuai menurut kekayaan dan kemuliaannya. Jadi seluruh kekayaan surga dibentangkan, siap diberikan bagi kita. Bukan sebagian, seluruhnya. Lalu Pak, kok nyatanya saya ngepas Pak? Karena semuanya tergantung kita. Kita bisa menarik semuanya itu lewat iman kita. Semakin besar iman saudara, semakin besar saudara terima. Jadi yang membatasi adalah iman saudara, bukan berkat Tuhan yang membatasi, tapi diri saudara sendiri. Semakin saudara punya iman besar, semakin wadahnya berkat Tuhan saudara tampung semakin besar juga. Sama seperti air hujan. Kalau saudara tampung dengan gayung, seperti gayung itulah saudara dapatkan. Kalau saudara tampung dengan ember, seember itulah saudara dapatkan. Semakin besar wadahnya, semakin banyak juga air hujan yang saudara tampung. Hal yang sama juga dengan berkat Tuhan. Seberapa besar wadah iman saudara, seperti itu juga lah berkat Tuhan yang dibentangkan di hadapan saudara, saudara terima. Karena itu bagi kita hari ini, mari kita hidup dalam Yesus, hidup dalam iman, maka saudara hidup dan saudara kita semua berkelimpahan. Amin. Berikan kemuliaan luar biasa, paling dahsyat bagi Tuhan Yesus. Kita tundukkan kepala kita.